bahwa ini bedanya rumah tinggal dengan tempat suci begitu. Sebagian besar bentuk maupun ukuran arsitektur bangunan Bali memiliki standar maupun makna tertentu. Misalnya pemedal di pura, sebagian besar lebarnya dibuat hanya untuk satu orang dapat masuk, atau tidak dapat saling berpapasan satu dengan lainnya saat akan masuk ke pura. Menurut Guru Besar Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas Udayana, UNUD, Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawan Salain, MSI, IAI, di Gianyar menyampaikan. Ya, ini pemedal yang ada pintu, kita katakan. Pemedal tentu semua pintu keluar masuk, katakan. Dan menariknya pemedal itu tidak disebut sebagai sebuah pintu masuk, tapi pintu keluar. Jadi orang Bali berpikirnya melihat sesuatu yang di luar, nginep raga di dalamnya gitu. Jadi menghormati orang yang di luar. Jadi kita jadi medal gitu. Jadi keluar begitu. Dan di tempat pemedalan itu masing-masing ada tipenya. Ada yang disebut angkul-angkul, lalu ada disebut candi bentar, kemudian yang lebih private, lebih khusus lagi Kori Agung. Ya, jadi yang di Kori Agung lagi ada bintang aring dan macamnya, ada beberapa bagian. Lalu kalau kaitannya dengan pintu yang ada di tiap tinggal, sama dengan pintu di rumah tinggal. Jadi pintu juga di angkul-angkul. Semua memiliki standar. Jadi standarnya kalau misalkan kita membangun rumah yang menggunakan tiang, sakenya itu menggunakan rai, satu rai dengan ketinggian minimum 21 rai. Itulah katakan dimensi daripada sake itu yang nanti melahirkan ketinggian bangunan dan proporsi panjang kali lebar. Jadi berapa jumlah sake itu akan menghasilkan ketinggian proporsi yang sangat menarik menurut saya. Dan ini sebuah pengalaman yang cukup panjang oleh para leluhur kita. Nah, untuk pintu khusus itu biasanya mengambil standar apejengking. Jadi apejengking itu adalah seperti ini, maksimum dilihat ukurannya. Artinya orang lewat bisa seperti ini, tidak melihat lewat untuk orang berpapasan. Jadi sangat tertib dan disiplin, bermaksud kita ketahui misalkan kalau di tempat sembahyang itu banyak orang, kok tidak dibuka misalkan pintu yang lebih lebar sehingga orang bisa masuk. Tidak, segala sesuatu itu sudah diatur, ada etikanya. Jadi memberikan etika mana yang duluan, yang mana masuk, yang mana keluar. Dan sekarang karena sudah zaman maju, jadi sudah dibuatkan pemedal yang mana untuk masuk dan mana pemedal untuk keluar. Itu biasanya sudah dibangun untuk agar tidak berebut, tetapi masuknya tetap dibuat satu persatu karena daya dukung atau kapasitas di tempat suci pun tidak bisa besar sekali gitu ya. Tetap ada kapasitas karena demokratisnya orang Hindu di Bali itu mengatur sampai di tempat sucinya adalah bebas datang. Tidak diatur waktunya. Kalau umpamanya upekara 3 hari 1 minggu, orang boleh memilih hari-hari kapan datang, jam berapapun dilayani oleh katakan pemangku atau pendeta. Itu terserah pemedal atau umat yang akan mau tampil. Sehingga dengan demikian sebenarnya akan menjadi baik kalau mereka misalnya sama-sama memahami etika pengaturan jadwal dan waktu yang mereka hadir, sehingga kapasitas yang bisa masuk masih bisa ditoleransi. Nah, kembali lagi kepada ukuran tadi yang apejengking tadi, membuat orang tidak bisa lalu lalang berpapasan, jadi satu persatu. Nah, oleh karena itulah jadi satu pintu masuk, satu lagi pasti ada out atau keluarnya. Dengan dimensi yang apejengking itu berarti juga ketinggiannya juga terbatas. Karena proporsi estetika yang dibuat itu, lalu dia buat sempit lalu tinggi begitu kan, artinya tidak mencapai faktor estetika yang diinginkan, sehingga panjang kali lebar itu menjadi sebuah patokan. Sehingga kita bisa ketahui, terkadang kita lihat juga bahwa khusus di pintu masuk rumah tinggal, orang harus menunduk untuk bisa masuk begitu. Tetapi untuk di tempat suci tidak. Jadi dimensi ketinggiannya sudah lebih mengarah ada sekian kali tambahan pengurip lah kita katakan, untuk bisa melihat bahwa ini bedanya rumah tinggal dengan tempat suci begitu.
Dan ketika nanti ketemu antara proporsi lebar dan tinggi pintu, ketemulah lelengannya. Nah, ketemu lelengan ini, ketemu bidatnya nanti di atas gitu, perbandingan massa atau bidang yang ada di atas pintu, sehingga bangunan itu di samping indah dan cantik tapi kokoh dan berwibawa. Jadi kalau dilihat kembali lagi kepada maknanya hanya mengajarkan kepada kita itu tertib, kita menunggu giliran, katakanlah begitu, menghormati satu sama lain, sehingga di kesempatan yang baik itu satu sama lain warga itu sempat mencapakan gitu cara Balinya. Kalau kasih bebas saja masuk keluar, tidak ada kesannya, tidak ada kesan. Jadi penyamebrayaan itu juga dilalui melalui titik yang dibuat menyempit. Begitu menurut saya ya. Mohon maaf, ini sangat interpretasi. Jadi saya tidak belum belajar di sastranya itu.